Jadi dia bilang, apologet Kristen itu berani seperti singa di video. Begitu dipanggil polisi, nangis-nangis minta ampun. Saya mau Wali tidak nangis minta ampun. Kita buktikan, silakan polisi panggil saya kalau ada yang buat laporan. Kalau saya ternyata tidak nangis. Jadi sekarang HP Patri Smith itu sudah dikirim ke Mabes Polri untuk bagian forensik untuk pengembangan kasusnya ini. Siapa tahu nanti ada yang memang yang terlibat di dalamnya. Jadi hati-hati yang memang pernah berkomunikasi dengan Patri Smith. Hati-hati ya. Saya lihat muka-muka yang wajah-wajah kepanikan banyak sekarang ya, termasuk MIM. Di video saya itu saudara terlihat pucat. Saya rasa sepertinya udah menyentuh, enggak jelas berapa kali masuk kamar mandi. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya Pastor DHI dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudaraku selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Jaga kesehatan, jaga pikiran dan jaga mulut. Amin ya. Sebelum kita lanjut, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di YouTube, saudara. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Seperti pada judul ini, HP Patri Smith, barang bukti ya, sudah dikirim ke Mabes, ke bagian data forensik ya. Untuk apa? Jadi untuk pengembangan lanjutan, saudara. Jangan sampai ada jaringan-jaringan. Jadi untuk pengembangan penyelidikan kasus daripada Patri Smith yang tersandung kasus apa tuh, saudara ya? Kasus ujaran kebencian ya. Atau hate speech. Nah, kemudian menanggapi video daripada Mbah Muri ya, saya hari-hari ini memang senang menyimpan video-video di Google Drive, termasuk video-video daripada Mbah Muri, karena satu saat jadi koleksi untuk memperlihatkan, membuka kepada dunia ketika ada lagi muncul Patri Smith yang akan datang, atau Mbah Muri yang akan datang, atau kakek Mangapul yang akan datang, yang ngotot mempertahankan ajaran mereka, menurut mereka paling hebat, kuliah di luar negeri, di Belanda, di mana lagi ya? Ya si kaki itu ya, banyak sekali gelarnya, 3 dari luar tuh, di mana ya? Saya sudah tulis semua, saudaraku. Pokoknya lengkap lah ya, lengkap data-data saya ya. Ini ada di sini ya. Ini kemudian di rumah saya juga ada lengkap buku tebal ya. Satu persatu pernyataan-pernyataan itu ya. Karena kita harus ngomong apa yang kita keluarkan dari channel kita itu, saudara, harus ada buktinya, ada videonya, minimal ada videonya. Kita tulis menitnya keberapa, supaya kita tidak asal bunyi, tidak asal ngawur, seperti yang dilakukan oleh kakek Mangapul yang membangun opini bahwa Andi Simon itu sudah melarang orang berbahasa akal budi. Ya, ini kan namanya membangun prasangka buruk supaya orang membenci Pastor Andi Simon. Padahal di dalam video itu yang saya minta, tidak ada Pastor Andi langsung mengatakan saya larang orang berbahasa akal budi. Nah, ini yang si kakek tidak mengerti. Mereka kuliah di luar negeri tinggi-tinggi, tetapi melupakan hukum yang ada di bangsa Indonesia. Sehingga ilmu mereka dari luar negeri menabrak hukum sana sini. Saudara, saya nggak tahu mengejek nih ya, tapi benar-benar kok ada ya seperti orang yang kayak gini. Lalu kemudian yang menarik di sini ya, MIM dan MS, nggak apa-apa lah, saya eksplisit saja saya sebutkan namanya ya. Pendeta Muri Walianto Matalu dan Bapak Mangapul Sagala diperingatkan ya, diperingatkan hati-hati. Bukan malah minta maaf, saudara.
Pak Pak Mangapul mengeluarkan statement, lu jual, gue beli. Kemarin saya bahas kan istilah Betawi yang memang akan punya pendirian sampai akhir hayat, atau akhir hayat atau akhir di penjara. Bukan minta maaf, malah nantang, saudara. Di video-videonya yang saya sudah bahas, oke, lebih cepat, lebih bagus kalau itu disuruh Roh Kudus. Terjerat kasus hate speech, tidak usah pakai nama Roh Kudus, ya. Kitab undang-undang saja. Lalu ada yang ngomong di video saya, sok-sok anak muda ini, ya udah, kalau lu nggak percaya coba aja, ya. Jangan coba nantang hukum, saya tanya, ya. Jangan sampai koar-koar begitu. Nanti saya akan perlihatkan videonya Simbah Muri, ya. Itu yang kakek Mangapul itu menantang, lebih cepat, lebih bagus, silahkan, ya. Lalu kalau Mbah Muri sama juga, tidak minta maaf tapi go ahead, lanjutkan. Judulnya itu adalah si tukang sihir mempolisikan saya, lanjutkan. Video itu saya sudah download karena nanti jadi koleksi saya, ya. Ini teman-teman kita lihat, saudara, ya. Ini keren ini video ini. Ini perkataan saya singkat tapi tegas, ya. Saya tidak pernah kompromi, saya tidak pernah main-main. Nah, Iya. sebelum saya lanjut berbicara tentang si tukang sihir, ya, sebelum membaca Alkitab, saya ingin menjelaskan dulu mengenai si bebal, ya, atau beberapa orang bebal, gitu, ya. Boleh disebut si bebal menunjuk kepada satu orang atau beberapa orang bebal, ya, yang dengan seenaknya menyamakan begitu saja, ya. Ini bagi saya kurang ajar luar biasa, ya. Seenaknya menyamakan begitu saja antara orang-orang yang suka hina presiden, ya, yang suka hina pejabat, suka hina ulama, lalu kemudian dimasukkan ke penjara, ditangkap, masukkan ke penjara, begitu ditangkap nangis-nangis mohon ampun. Orang kayak gini menyamakan begitu saja orang-orang pencemooh itu, ya, yang suka hina presiden, ya, yang ditangkap polisi, dengan apologet Kristen seperti saya. Ya, dia berani sekali bicara begitu. Bagi saya ini orang kurang ajar luar biasa. Cuma bicara Orang ngomong tidak doang mengerti gitu. kebenaran. Masa Orang dikaitkan tidak dengan mengerti kebenaran? firman Tuhan. Masa dikaitkan kebenaran? Jadi dia bilang apologet Kristen ini berani seperti singa di video. Begitu dipanggil polisi nangis-nangis minta ampun. Saya Muriwali tidak nangis minta ampun. Kita buktikan. Silakan polisi panggil saya kalau ada yang buat laporan. Kalau saya ternyata tidak nangis, kamu orang bebal, Tuhan akan buat kamu nangis seumur hidup. Wes. Ya, saya serius. Ini kenapa saya begitu keras? Iya. Terlalu banyak orang memain-mainkan firman Tuhan sekarang, Huh? menyelewengkan doktrin, melakukan praktek pelayanan yang menyimpang, ya, tapi tidak mau dikritik. Begitu dikritik main polisi. Kalau sudah begitu bagaimana? Ya sudah, para apologet harus. Dia sangat tidak terima ketika ada yang mengatakan bahwa katanya kalau begitu dipanggil galak, ya, begitu dipanggil polisi nangis-nangis. Jadi dia rasa nggak terima itu. Jadi ada harga diri yang dia tunjukkan di sana. Lalu hai si bebal, marah-marah, saudara. Menganggap kalau apologet Kristen, kalau mereka ini mengkritisi ada satu ajaran yang salah menurut mereka katanya. Lalu ketika dikritisi dianggap diserang lalu dilaporkan. Sebenarnya mereka ini yang sering saya bilang berulang-ulang, bahkan saya pernah masuk di dalam debatnya mereka itu, pisahkan antara kebencian, ujaran kebencian dengan mengkonter ajaran. Minimal mereka ini belajar sedikit lah tentang apa itu fitnah, apa itu ujaran kebencian, apa itu pencemaran nama baik. Coba belajar sedikit, jangan terlalu sombong dengan titel S3 luar negeri tetapi melupakan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Jangan asal tabrak. Saya akan nyimpan video-video ini kan, dan saya akan tinggal putar aja nantinya ketika mereka sudah merasakan apa yang mereka ngomongkan ini. Memang, saudara, memang ketika kita belum merasakan,
itu lu hebat, lu seperti galak ya, seperti persis Patrick Smith, tidak jauh beda dengan Patrick Smith lah. Itu Patrick Smith, saya sempat lihat videonya sebelum dihapus itu, ketawa mengejek Pastor Andy Simon. Bahkan lihat gak video yang saya buat untuk video membahas Pak JT. Dia ngomong begini ke Pak JT, selamat Joshua Tewu, tidak pakai Pak ya, nama langsung. Selamat Joshua Tewu, Anda adalah salah seorang yang pasti masuk neraka. Nah, itu ajaran dari mana itu, saudara? Ya, itu ajaran dari mana itu? Sampai mencas seseorang kok masuk neraka. Apa dasarmu lu paling benar? Nah, inilah mereka semua ini. Patrick Smith yang sudah tersandung sekarang, minta ke sana kemari kan, dukungan. Nggak lama lagi ini. Lihat nih muka nih. Siap masuk penjara. Nah. Apa boleh buat? Saya siap masuk penjara. Oh. Ya. Dan saya Siap. tidak akan nangis. Catat ini baik-baik orang bebal. Hei kau orang bebal yang bilang apologet itu setelah dipanggil polisi nangis-nangis. Muriwali tidak nangis-nangis. Saya tetap akan jadi singa waktu dipanggil polisi di pengadilan. Dan sampai saat masuk penjara. Begitu saya keluar penjara, saya akan sikat lagi ajaran sesat. Oh. Catat ini baik-baik. Yes. Saya akan simpan. Jangan samakan saya dengan orang-orang sekelas itu, FPI ya. Sekelas orang-orang yang suka hina presiden. Oh entah, kita bukan itu, kita kebenaran. Kamu. Nah ini lihat kan mukanya ngotot. Tidak akan nangis-nangis singa begitu masuk penjara, keluar penjara akan melakukan lagi. Kalau begini ya udah, masuk lagi. keluar masuk. Kalau nggak sadar-sadar. Harusnya dari sekarang itu kemarin-kemarin minta maaf lah ya. Jadi sekarang HP Patrick Smith itu sudah dikirim ke Mabes Polri untuk bagian forensik untuk pengembangan kasusnya ini. Siapa tahu nanti ada yang memang yang terlibat di dalamnya, jadi hati-hati yang memang pernah berkomunikasi dengan Patrick Smith. Hati-hati ya. Saya lihat muka-muka yang wajah-wajah kepanikan banyak sekarang ya, termasuk MIM. Di video saya itu saudara terlihat pucat. Saya rasa sepertinya udah enggak menentu, enggak jelas berapa kali masuk kamar mandi. Ya, sampaikan ini yang mungkin pengikut-pengikutnya, sampaikan video ini kepada Mbah Muri dan kakek Mangapul ya, sampaikan, lanjutkan video ini supaya dia lihat. Saya tunggu videonya apologet Kristen ini yang mengaku apologet Kristen. Mbah Muri apakah masih seperti singa? Jangan ada yang berubah ya. Tunjukkan bagaimana itu singa, tidak pernah berubah ya. Saya senang menyimpan video-video sekarang saudara ya. Saya nulis banyak catatan-catatan saya nih. Saya serius loh juga ya. Saya serius. Tapi kita tetap dalam berbahasa itu tetap punya konteks. Anda lihat saya, saudara, saya dari sejak 2 tahun lalu saya punya channel YouTube yang satu ada di aplikasi dan sempat bersinggungan dengan namanya Pak Chandra Teja di aplikasi. Tapi di dalam keimanan saya satu pandangan dengan beliau lah ya, Pak Chandra Teja. Tapi ternyata Pak Chandra Teja ini juga pernah bermasalah dengan Pak MIM ini. Karena ulah Pak MIM selalu menyesatkan orang, yaitu saat itu dia menyesatkan Pak Erastus, dan Pak Chandra Teja itu adalah satu gereja dengan Pak Erastus. Nah dalam hal ini saya setuju dengan Pak Chandra Teja, sepakat dengan pernyataan orang-orang ini ya, yang menyesatkan orang ya. Jadi kalau Pak Chandra Teja lihat ini salam damai Pak Chandra Teja ya yang terhormat. Kita mungkin tidak satu pandangan di aplikasi, tapi saya tahu tujuan Pak Chandra Teja adalah tujuan yang baik juga, dan saya juga punya tujuan yang bagus sama-sama. Dan saya tidak ada masalah dengan Pak Chandra. Saya tetap mengasihi Pak Chandra Teja juga, dan saya satu pandangan dengan beliau tentang keimanan lah ya. Itu saja saudaraku, dan saya di sana dulu sampai ya sudah lumayan bergelut di dunia YouTube, kemudian tidak ada satupun kata-kata yang kepleset yang bisa dipakai oleh orang untuk sebagai bukti bahwa saya melakukan
kesalahan ya. Itu saja saudaraku, semoga video ini bermanfaat buat saudara semua dan Tuhan memberkati. Amin. Amin.